Bismillah. Baik. Ustaz Fauzi udah siap? Saya minum dulu. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, semoga antum semua di dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, sejahtera dan naik pangkat, naik gaji. Insyaallah. Karena banyak orang yang naik pangkat hari-hari ini. Ya. Di antaranya hari ini sudah naik pangkat Ustaz Zaki Mubarak menjadi ketua yayasan. Masyaallah. Ustaz Fauzi juga naik ranjang. Tuh, Masya Allah manis banget, Mas. Lain kali jangan manis. Anak udah manis mukanya, tambah lagi. Nah, bahaya nih. Taib. Kali ini kita akan menyoal bab khauful mu'min. Kenapa? Karena memang sosok jati diri seorang mukmin itu daimul khasyah,
Makanya ketika mereka masuk surga mengatakan inna kunna qablu fi dzalika musyfiqin. Fi ahlina musyfiqin. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Karena modal kebaikan paling utama, paling mendasar adalah khasyah. Dan sumbernya adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya orang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, minimal kena 3 bencana. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Bencana yang pertama, wa min qalbin la yakhsha. Bencana yang kedua, wa min nafsin la tashba'. Yang bencana yang ketiga, wa min du'ain la yusma', ay la yustajab. Karena sami'a itu bermakna ajaba. Contoh, sami'allahu liman hamidah, ay ajaballahu ta'ala liman hamidah. Itu babul khauf. Makanya di sini ma khafa illa mu'minun wala amina illa munafiqun. Bab khauful mu'min min ayyahbata amaluhu. Ya. Jadi bab kekhawatiran seorang mukmin amalnya terhapus. Wa wala yash'ur, dia tidak sadar. Makanya tema ini kita angkat dalam bahasa Indonesia yang mendekati kebenaran. Boleh jadi amal ibadah kita terhapus pahalanya tanpa sadar. Dan tema ini secara spesifik diangkat oleh Imam Al-Bukhari untuk membantah Murji'ah. Yang bab-bab lalu juga untuk itu, tetapi ada kadang-kadang nyenggol sana, nyenggol sini. Dalam satu bab itu ada yang disenggol Murji'ah, tetapi yang disenggol juga Jahmiyah. Tapi secara spesifik ini nyenggol Murji'ah saja. Kenapa? Karena Murji'ah berpendapat la yadurru ini ma'al imani dzambun. Jadi selagi orang beriman, dosa apapun itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena al-iman itu at-tasdiq. Yang mengeluarkan amal dari iman, makanya dikatakan Murji'ah dari kalimat arja'a ay yuakhirul amal 'anil iman. Mengakhirkan amal dari iman. Al-amal laisa minal iman. Makanya di sana ada polemik di antara para ulama, al-amal itu min syartil iman atau min syartis sihah atau syartil kamal, ditutup. Udah nggak usah kita angkat ke sana yang memberikan potensi peluang untuk membuka syubhat. Udah al-amalu minal iman, udah selesai. Jadi minas sihah atau minal kamal itu semuanya nanti secara faktual akan apa? Otomatik. Oke. Itu ya. Ini bab khauful mu'min min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Nih ya. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-ihbat itu ada 2 macam. Di dalam Fathul Barinya, al-ihbat itu ada 2 macam. Ihbatun mutlaqah, ya ihbatun mutlaq
Dan sekarang ihbatul muwazanah. Ya. Ihbat mutlak artinya terhapus secara mutlak, hilang. Bil kufri wasyirki, makanya Allah menegaskan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini ihbatun mutlak. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Kenapa? Karena Murji'ah terang-terangan mengatakan enggak terhapus, utuh. Sementara orang mukmin enggak akan bersikap seperti itu. Bahkan setiap saatnya bainal khaufi war raja. Dan di sini secara implisit tafawutul imani bil mu'min itu wakil. Perbedaan tingkat keimanan seorang mukmin itu adalah realitas. Makanya di sana disebutkan, nanti kita akan baca, bahwa ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafikun. Sebelumnya ya. Ma minhum ahadun yaqul ay minas salaf innahu ala imani Jibril wa Mikail. Artinya di sana ada kelas iman Jibril Mikail, ada kelas al-anbiya wal mursalin. Al-anbiya pun wal mursalin bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, bahkan ulul azmi minar rusul lebih tinggi daripada mursal biasa. Dan ulul azmi sendiri pun bertingkat-tingkat. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Bagaimana kita menafikan semua itu? Bagaimana kita bisa membenarkan Murji'ah? Dan sekarang banyak orang Murji'ah, Pak. Antum jangan menafikan dan ngentengin. Sekarang ini hampir ilmuwan, cendekiawan kena penyakit Murji'ah. Kenapa? Mereka enggak mau dikatakan Muslim ini, Muslim itu. Mereka pun sesat. Dan pengen dikatakan Muslim utuh meskipun melakukan berbagai macam penyimpangan. Apa itu namanya? Sekarang lihat tokoh-tokoh sesat. Mau dikatakan sesat? Enggak. Meskipun aku berislam seperti ini, tetap Muslim sempurna. La yadurru ma'al imani apa? Kesesatan saya. Apa itu maknanya? Murji'ah. Makanya kenapa ketika Jaham bin Safwan menggulirkan 3 sumber kesesatan abadi ila yaumil qiyamah, diteriakin oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena dialah yang melahirkan akar bid'ah yang paling mendasar, paling bahaya, dan sekarang menjadi sumber kebid'ahan seluruh akar bid'ah, yaitu apa? Al-jabru wal irja' wat ta'til. Apa tadi? Al-jabru wal irja' wat ta'til. Itu kesan siapa? Al-Jahmiyah, Jaham bin Safwan, yang berguru kepada siapa? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Susan. Susan berguru kepada siapa? Ya, Labib bin Asom. Berguru kepada siapa? Tukang sihir Yahudi. Itu. Jadi pokoknya kesesatan itu pasti gurunya sesat. Gitu. Makanya kalau ada murid-murid sesat itu yang salah siapa? Gurunya dulu. Itu kan gitu. Memang ada muridnya sesat, gurunya nggak sesat. Gitu.
Gimana tuh? Kalau gurunya sesat, muridnya pasti sesat. Kalau gurunya tidak sesat, muridnya pasti ya kadang sesat. Kadang-kadang ya bisa aja. Sallallahu alaihi. Tayyib, sekarang kita masuk. Jadi ihbat yang pertama yang kedua adalah ihbatul muwazanah, kata Al-Hafidz. Apa artinya ihbatul muwazanah? Nanti ketika amal baik ditimbang dengan amal buruk, mana yang sekarang ini rajihah. Dari situlah akhirnya amal kebaikan itu terhapus karena amal sayyi'ah rajihah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lihat. Jadi hasanah dia yang selama ini dia tumpuk ihbat, hilang karena apa? Karena keburukannya lebih mengunggulinya. Tuh, makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa yang umurnya melampaui 40 tahun, kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menyiapkan dirinya untuk menempatkan dirinya ke neraka. Betul. Coba antum 40 pertama serba kuat, serba hebat, nggak bisa kok memasukkan ke surga. Apalagi 40 tahun paruh yang kedua, serba apa? Serba kepleh. Serba apa? Apa itu? Serba? Ya serba lemes, lemah, penyakit rebutan masuk, bukan keluar. Keluar 2, masuk 5. Itu penyakit. Kalau udah tua. Dan semua kekuatan menurun. Kekuatan tubuh kita menurun, kekuatan pandangan kita menurun, kekuatan pendengaran turun semua. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat, kolesterol. Itu yang naik. Apa yang antum bisa andalkan? 40 tahun yang paruh kedua dengan 40 tahun paruh yang pertama serba kuat, serba bisa, tidak bisa kebaikan antum mengungguli keburukan antum. Apa yang kita kecuali hidayah dari Allah. Makanya orang yang sudah menginjak umur 40 dianjurkan untuk banyak membaca apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tarda wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ustaz Fauzi udah umur berapa? Kenapa antum pakai 40-an? Terus terang aja, tua-tua gitu. Giliran dulu 25 ngangkat kenceng ditanya. Umur antum berapa? 25. Sekarang giliran mau lebih, itu 40-an pada lebih. Iya. Wahuwa la yash'ur, dia enggak merasa, enggak sadar bahwa umur ini Masya Allah. Begitu juga kita semua. Kalau sudah lihat umur ya antum di HBS Masya Allah dulu Ustaz Fauzi ini datang pertama kali ganteng, gagah, wah lincah, sekarang lihat aja pelan-pelan kan, jalanan. Untuk nulis buku-buku yang banyak itu, makanya kan Ustadz ini keluar terus tapi nulis buku. Emang malaikat? Enggak. Dibantu jin? Enggak. Enggak ada waktu itu kosong diem. Apalagi kita disupir, nikmat ada supir, baca buku. Itu. Jadi rata-rata pokoknya kalau buku yang hanya 500 halaman itu selesai, Pak. Dalam satu terbang perjalanan itu. 9 jam umroh. Itu. Apalagi di hotel, apalagi di sini. Tapi sekarang antum lihat,
Itu. Baca baru 10 lembar, udah. Mata itu pamitan dulu. Gitu. Ya Allah, masuk alam lain. Gitu. Makanya membaca itu perkara yang paling berat. Makanya siapa yang sesaat dicurahkan untuk suatu hal yang bukan tujuan hidup, yaitu ibadah kepada Allah, maka dia akan nyesel selamanya. Makanya ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, setelah saya bergaul dengan orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang kalau kita tidak gunakan untuk menghunus kita yang dihunus. Yang kedua, orang itu nggak mungkin sekarang di tengah-tengah kalau tidak sibuk dengan kebaikan pasti keburukan. Itu aja. Waktu, umur. Itu Ustaz Fauzi ya. InsyaAllah mudah-mudahan antum panjang umur. Ya, susah jodoh yang kedua. Amin, amin ya. Mudah-mudahan yayasan ini makin hari makin berkibar. Amin. Karyawannya sejahtera, rajin ngaji, dapat hidayah, awet muda. Amin. Masya Allah. Oke, baca Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musanniful Imamul Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin, amin. Babu khaufil mu'mini. Babu khaufil mu'mini min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Wa qala Ibrahim At-Taimi. Baik, sebentar. Ibrahim At-Taimi, masyaallah. Ulama tabi'in yang tegar dengan ujian. Dia adalah Ibrahim ibnu Zaid ibnu Syuraik At-Taimi. Dia adalah di antara sekian ulama yang disembelih oleh Yusuf, Hajjaj ibnu Yusuf. Qila dia dipenjara sampai mati karena salah tangkap. Dikiranya dia Ibrahim An-Nakhai, ya, yang dijadikan target Hajjaj ibnu Yusuf adalah Ibrahim An-Nakhai. Ternyata namanya Ibrahim At-Taimi, kabur syubhat. Apalagi dulu belum ada sosmed, foto ini, bisanya mirip-mirip. Ya, contoh Ustaz Fauzi ini kan ada miripnya, ada nggak di sini? Ternyata tangkap, udah apalagi Ibrahim ini, udah Nakhai apa Taimi, udah pokoknya Ibrahim. Itu udah tangkap, bunuh sama Hajjaj ibnu Yusuf. Senasib dengan Sa'id bin Jubair ini, Sa'id bin Jubair, yang dia sebelum disembelih dia izin untuk sholat. Ya. Dia sholat 2 rakaat. Berdoa, ya Allah, jadikan darah saya ini terakhir yang dikucurkan Hajjaj ibnu Yusuf. Masya Allah. Dikabulkan karena Sa'id bin Jubair ini terkenal mustajabud da'wah. Akhirnya sejak itu Hajjaj ibnu Yusuf tidak bisa tidur. Setiap tidur mimpi ketemu Sa'id bin Jubair. Dan itu nggak ngimpi, bukan ngimpi Pak. Yang tidur lap-lapan itu apa sih? Yang tidur tapi nggak tidur apa? Apa itu namanya? Antum ngalamin nggak gitu? Ngalamin nggak? Iya ngalamin. Jadi bukan ngalamin, bukan. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Kan gitu. Mengalami nggak antum? Iya. Jadi kita seakan masih di rumah, di tempat kita tidur sadar ini di kamar tapi nggak bisa gerak, nggak bisa itu. Itu dia dalam posisi seperti itu, tidur tapi tidak tidur di kamarnya, didatangi Sa'id bin Jubair.
sambil nepuk kakinya. Hajjaj ibnu Yusuf, bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan darah saya di hadapan Allah? Langsung melek lagi, nggak bisa tidur sampai subuh, dan itu sampai mati. Itu yang membuat dia nggak menyembelih orang lagi dan nggak membunuh orang lagi. Dan Allah kabulkan, ya Allah jadikanlah darahku yang terakhir dikucurkan oleh siapa? Hajjaj ibnu Yusuf. Allahu Akbar. Nah ini keliru Ibrahim At-Taimi, gurunya Imam Al-Bukhari. Keliru, Masya Allah. Baik, lanjut. Wa qala Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadzibah. Baik. Di dalam satu riwayat mukadzabah, ya. Di dalam satu riwayat mukadzibah, dan dua-duanya sahih. Ma aradtu bimakna ma aradtu apa? Aradtu. Dipaparkan. Jadi kalimat ardu, al-ard itu kan lebar. Kalau tul panjang, ada ardun wa tul. Itu ardun berarti lebar. Karena apa? Terpapar, terpampang kalau melebar itu. Jadi ma'aratu qawli ana amali, tidaklah saya pajang, saya paparkan, saya sinkronkan ucapan saya dengan perbuatan saya, melainkan aku takut akan mukadzdzaba, didustakan. Karena konteksnya Ibrahim At-Taimi ini sedang ceramah, memberikan mau'izah, dan itu kebanyakan daripada seorang orator. Makanya orator ya itu dibenci, wa'id itu enggak banyak disukai, motivator itu banyaknya celaka dalam hidupnya. Makanya zaman sekarang aja tidak sedikit loh motivator itu bunuh diri. Antum tahu enggak motivator ulung dari barat siapa yang mati bunuh diri? Ada enggak? Ada, coba. Oh ya, silakan. Kenapa? Karena tidak sinkronnya antara ucapan dengan perbuatan. Apa yang ditakutkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan. Kenapa? Karena tidak sinkronnya antara ucapan dengan perbuatan. Apalagi hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ada orang yang dimasukkan ke neraka dalam keadaan apa? Muter-muter, kayak apa? Keledai sedang menjalankan giling gandumnya, sambil terlihat isi perutnya, ususnya itu ambrol, ditadah dia. Sambil orang kanan kirinya yang kenal menanyakan, malaka ya fulan, kenapa kamu seperti ini fulan? Bukankah engkau dulu telah memerintahkan kami kebaikan, melarang keburukan? Iya, aku yang pertama kali menodainya. Tuh, kabura maqtan. Makanya dosa-dosa besar 7 yang dilakukan guru kan? Ana pernah sampaikan 7 besar as-sabul mubiqat guru. 7 yang menghancurkan apa? Di antaranya ketidaksesuaian antara ucapan perbuatan di depan anak. Kontradiktif. Makanya di sini usahakan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Jadi cukup aib ada orang yang memerintahkan kebaikan melupakan diri sendiri, sehingga Rasulullah SAW menegaskan, mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Akhirnya illa khashitu an akuna mukadziba, mukadziba ma
ajid, ma a'mal, ma aqul. Au mukadziban ay yukadzibani man sami'ani wa ra'ani. Mendustakan aku, orang yang melihat aku, orang yang sekedar mendengarkanku. Ya, lanjut. Fadhal Ustaz Fauzi. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah. Nah, Mulaik karena ini adalah tasghir ya, Mulaik, bukan Malik ya. Mulaikah dari tasghir, yaitu dari kalimat milk, malk, ini apa, milkun, Mulaik. Fadhal an Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Mulaikah. Ini. Nah. Fadhal. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Sahih ya ikhwan. Ini menunjukkan wira'inya dan takwanya para sahabat, dan ini tidak menunjukkan mereka itu terkena nifak. Al-khasyah itu tidak memberikan konsekuensi itu. Orang takut terhadap riba bukan berarti dia telah melakukan riba, ya toh? Orang takut terhadap perbuatan dusta atau didustakan bukan berarti pernah. Dan ini merupakan satu hal yang ingin kita tegaskan, Pak. Takdzib, dusta, itu dosa yang paling berat di dalam diri seorang mukmin. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayakunul mu'minu jabbana, mungkin enggak seorang mukmin itu pengecut? Naam, boleh dan bisa terjadi. Ayakunul mu'minu bakhila, mungkin enggak seorang mukmin itu bakhil? Naam. Ketika Rasulullah ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba? La. Kenapa pengecut, bakhil tidak merubah nama dan gelar Muslim tetap? Tapi kalau dusta, apa? Innal munafiqina laka, jadi munafik. Innal munafiqina lakadzibun. Makanya disinilah akhirnya adraktu salasina min ashabin Nabi. Ibnu Malikah ini seorang tabi'in yang menemui banyak sahabat. Di antaranya Ali, ini Abu Hurairah, banyak. Adraktu salasin, di antaranya adalah Aisyah, Asma, Ummu Salamah, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Salasin artinya ini adalah sahabat kibar, kibarut tabi'in yang sangat senior dan berguru kepada banyak sahabat. Dia mengatakan adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq. Itu. Makanya subhanallah, Pak. Kenapa Rasulullah itu tidak mengutuk orang munafik? Mengutuk orang kafir ada. Dan bahkan mendoakan buruk kepada orang kafir. Tapi munafik enggak. Kenapa? Ya? Karena kata Hudzaifah, kalau kita kutuk itu munafik, hidup ini akan kesepian. Semuanya munafik. Kutuk semua habis. Jangan-jangan kita mengutuk diri sendiri. Karena enggak ada yang selamat, Pak. Ini aja adraktu salasin. Sekelas Umar aja mendatangi Hudzaifah yang diberikan apa? Kelebihan nama-nama munafikun disimpan di tangannya Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, demi Allah, ana bertanya dan jujur, apakah nama saya ada? Coba, Masya Allah, sekelas Umar. Itu kan deg-degan kalau namanya ada. Tanya. Padahal nggak boleh cerita ke siapapun. Tapi beliau demi kemaslahatan akhirat, demi menjaga kemaslahatan agamanya, demi kebaikan akhiratnya, dia tanya, apakah nama saya ada di dalam mereka-mereka yang ditulis munafikun itu? Enggak.
alhamdulillah, udah aman. Tapi bukan berarti Umar juga apa? Aman. Karena tidaklah yang takut kecuali mukmin dan tidak merasa aman kecuali munafik. Makanya siapa yang merasa aman dari penyakit nifak, dia adalah munafik, kata para ulama. Tanda munafik, aman dia merasa tidak ada penyakit nifak. Makanya di sini kalau yakhafu an-nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul. Lanjut, Ustaz. Lanjutannya apa? Nah, ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Baik. Man minhum ay minas salaf, minas sahabah. Yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sekelas Umar sudah dijamin. Termasuk al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. Yakhafun itu. Terus wa yudhkar. Wa yudhkaru 'anil Hasan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tayyib. Ikhwas sekalian, Imam Al-Bukhari menghadirkan sighatut tamrid alias riwayat yang mengesankan sakit. Ruwiya, qila, itu tamrid, itu ada namanya riwayat dengan sighat tamrid. Apakah di sini dhaif? Karena rata-rata kalau ada suatu athar atau hadis disampaikan dengan ruwiya, qila, itu potensi lemahnya tinggi daripada sahihnya, bahkan dhaif. Tapi di sini konteksnya sahih. Tapi kenapa Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat nakira, tamrid, sighahnya yudhkar 'anil Hasan. Man dzukir? Majhul. Tamrid limadha? Dijawab oleh para ulama, Imam Al-Bukhari menghadirkan sighatut tamrid bukan semata-mata karena dha'ful isnad. Tetapi Imam Al-Bukhari punya tradisi lain daripada itu, yaitu ketika beliau meriwayatkan dengan makna atau disingkat, pasti menggunakan kalimat tamrid, sighatut tamrid. Ustaz Susawa. Halo. Subhanallah. Antum zikir atau merenung atau tafakkur? Atau mendengkur ya? Masya Allah ya. Subhanallah. Sadaqallahul azim. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu hanya Allah. Sadaqallahul azim. Ini menunjukkan bukti bahwa Pak Susawa itu makhluk, laisa bi khaliq. Ya, buktinya apa? Ngantuk. Yang enggak ngantuk itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, hanya Allah. Masya. Jadi di sini wa yudhkar 'anil Hasan. Kenapa? Karena aslinya riwayat ini lengkapnya, karena konteksnya Ibrahim At-Taimi ini kan sedang memberi ceramah gitu loh Pak. Makanya di sana Imam Al-Hafidh meriwayatkan sanad dari Ja'far Al-Firyabi, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman anil Ma'na bin Ziyad, sami'tul Hasan yahlif fi hadzal masjid billahi alladzi la ilaha illahu. Di mana? Masjid apa itu? Halo? Masjid mana, Pak? Al-Hasanul Basri bersumpah fi hadzal masjid. Masjid mana? Oh, Basra. Ayo. Enggak, Al-Hasanul Basri min ulama mana? Gimana? Kok Basra? Ketiga ini konteksnya meriwayatkan dari siapa, Pak? Dari Aisyah. Di Masjid Nabawi. Dan dia sedang kan tadi saya katakan sahabat-sahabat yang diambil di antaranya adalah Medina semua, di antara Aisyah, Asma, Abu Hurairah. Itu. Ya walaupun akhirnya beliau nanti sakana bil Basrah. Oke.
billadzi la ilaha illahu ma madha mu'minun qattun. Berarti apa? Artinya baik yang dulu, wa ma baqiya, dan yang tersisa, illa wa huwa minan nifaqi musyfiq. Jadi baik mukmin dulu, baik mukmin sekarang, nanti yang akan datang, tidaklah terhadap penyakit nifak itu musyfiq ay khaif. Wala madha munafiqun qattun wala baqiya illa wa huwa minan nifaq aminun. Berarti di sini Imam Al-Bukhari meringkas ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Makanya beliau menghadirkan sighatut tamrid. Wa yuhdhar, fadal, atau wa yuhadzar, bisa tasydid atau takhfif. Ya, fadal. Nah. Wa ma yuhdharu minal israri 'ala an-nifaqi wal 'isyani min ghairi taubah. Liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Baik, ana tanya sama antum Ustaz Fauzi. Ma itu ma apa? Manafi atau ma masdariyah? Masdariyah. Berarti di sini masdariyah. Ma yuhdharu minal israr 'ala an-nifaq wal isyan min ghairi taubatin. Artinya ada potensi orang itu bisa dikatakan israr terhadap kenifakan dan kemaksiatan kalau enggak ada taubat. Makanya ma asarra man istaghfar, tidak dinyatakan israr siapa yang terus membaca istighfar. Wa ma kana rabbukal muhlikal ini wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ahluha. Gimana Mas? Wa ma kana rabbuka gimana? Wa hum yastaghfirun, gimana itu? Coba dibantu, Pak. Wa kalau ghafilun, kalau yastaghfirun, wa ma kana rabbuka wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu. Makanya istighfar itu jangan sampai putus. Di mana aja, kapan aja. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah kalian itu beristighfar di mana aja, karena kalian itu tidak tahu pengampunan itu jatuhnya di mana. Bisa aja kita sedang taklim di masjid ini, bisa aja sedang istighfar kita di perjalanan, bisa aja kita sedang di pasar, di mana aja. Karena kita tidak tahu pengampunan Allah itu jatuh di mana. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Intinya di sini bisa saja seorang itu melakukan kesalahan tanpa sadar. Makanya ta'lim, tambih, tausiyah itu penting. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena tidak ada orang yang paling berhak memberikan wasiat dan mau'idhah, dan tidak ada orang yang paling berhak diwasiatin dan diberikan nasihat. Enggak ada, saling. Bisa aja ana sekarang butuh nasihat antum, suatu ketika antum butuh nasihat saya. Bisa saja suatu ketika antum sekarang ini meskipun ilmunya itu rendah, lemah, tetapi Masya Allah seorang ulama besar butuh masukan antum. Makanya sekelas Nabi aja Pak. Kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang paling senang bermusyawarah ketimbang Rasulullah. Padahal Rasulullah clear. Semua apapun dibantu wahyu, salah Allah yang negor, kurang apa? Untuk banyak hal musyawarah itu. Pertama, untuk menepis curang perbedaan. Ketika antum musyawarah, udah diambil pendapat dan dia iya, selesai. Jadi untuk menepis, untuk mengurangi curang perbedaan. Kemudian yang kedua, untuk taqwiyatur ra'yi, menguatkan ra'yu. Ketika sekarang antum ambil banyak dari orang, 10 pastinya beda dengan 20. Yang ketiga, untuk
menghindar dari kesalahan fatal. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kata Imam Ibn Taimiyah di dalam kitab As-Siyasatu Syar'iyyah, musyawarah itu diadakan di dalam rangka untuk apa? Untuk mengambil ta'liful qulub dan juga berbagai macam hal-hal yang mungkin unek-unek nggak tersampaikan, meskipun nggak dipakai, sudah dibuka di forum tersebut. Makanya musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Sekarang fadhal tanya jawab. Nah, bismillah. Silahkan kepada seluruh ustadz yang ingin bertanya. Oh. Pak Iqbal ya. Jazakallahu khairan Ustaz Nana, barakallahu fikum Ustaz Zainal. Ya. Mohon maaf Ustaz, semoga tidak bosan dengan pertanyaan saya. Masya Allah. Bismillah Ustaz. Ini Ustaz ya, ada yang saya bingungkan ya Ustaz ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk banyak berdoa Ustaz ya. Ya. Dan berdoa itu kan ada waktu yang mustajab dan tidak gitu kan. Nah, jadi ketika kita berdoa ini di waktu yang mustajab saja atau boleh yang tidak mustajab, karena kayak misal setelah sholat itu langsung kita berdoa gitu. Ini bagaimana setanggapannya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz Zainal. Ya. Silakan. Ada lagi cukup? Ada lagi Ustaz? Cukup Ustaz? Ya. Gini Pak, soal doa, yang antum tanyakan doa ya. Doa, apanya yang ditanyakan doa ini? Waktu Ustaz. Oh. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa inna a'jazan nasi man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah orang lemah tidak berdoa. Itu satu. Allah menegaskan ud'uni astajib lakum. Rasulullah juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Rasulullah juga menegaskan man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta kepada Allah, Allah akan marah. Nah, ayat-ayat hadis-hadis ini memberikan satu konteks bahwa doa itu mutlak, tidak ada yang dilarang. Makanya para ulama mengatakan zikir doa itu hanya dilarang di dua waktu, di dua keadaan. Berarti selain itu boleh. Cuman anjuran doa ini lebih ditekankan pada tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Itu aja. Dua tempat itu apa? Yang pertama ketika kita saat buang hajat. Yang kedua ketika saat berhubungan intim suami istri. Itu. Baca doa zikir pagi nggak boleh. Pagi sore. Itu. Sampai hatam lagi nggak fokus. Itu ya. Makanya ketika antum mendapatkan waktu dan tempat, dan itu jarang, maka kita ditekankan seperti Arafah itu. Coba Pak, jarang sekali kita mendapatkan dua hal yang berkumpul dalam satu tempat, yaitu apa? Arafah tempat, Arafah waktu. Afdalu yaumin yaum Arafah. Dan tempat. Dianjurkan untuk banyak berdoa. Makanya di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang bisa berkhalwah dengan Allah di Arafah, hendaknya dia lakukan. Jadi saat menyendiri hanya dia sama Allah untuk munajat.
Karena Allah itu mendekat. Yubahi bihim al-malaikah ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Jadi Allah membanggakan di sore Arafah dengan ahli Arafah. Madza aradu haula ja'uni su'san ghubra. Apapun yang diinginkan mereka, wahai malaikat, malaikatku aku akan kabulkan, karena mereka itu datang penuh dengan kondisi su'san ghubra, dalam keadaan compang-camping, awut-awutan dan kesederhanaan semua. Makanya Pak, betul itu, tidak ada saat paling lusuh, lecek, capek itu Arafah. Orang haji, puncak. Nanti ditambah lagi mabit di Muzdalifah yang enggak ada apa-apa, yang tidak ada atap, tidak ada alas. Demikian, mudah-mudahan antum bisa dipanggil oleh Allah. Ntar dulu, ini belum haji, belum mana, sebenarnya panggil mati, amin. Ya, dipanggil haji dan umrah oleh Allah, dan antum bisa berdoa di Arafah ya, dengan doa-doa yang mustajab minal kitab wa sunnah itu. Amin ya. Fadhal. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang ditulis melalui secari kertas, Ustaz. Anda bacakan, Ustaz? Iya. Baik. Yang pertama, Ustaz izin. Bismillah, Ustaz, afwan izin bertanya. Kalau jualan di TikTok, Shopee dan lain-lain atau sosmed, intinya niatnya jualan tapi malah banyak dikasih gift. Pemberian, Ustaz. Gift ini bisa diuangkan, masuknya mengemis atau bukan, Ustaz? Gimana maksudnya? Ini Sofi nih. Iya, aplikasi online, Ustaz. Iya, terus apa dikasih game maksudnya apa? Gift. Oh, hadiah, given. Iya. Hadiah itu enggak ada masalah. Yang penting antum enggak minta, kecuali antum jual beli memang untuk dapat itu. Makanya Syekh Jibril Abdullah ibn Jibrin paling keras melarang orang beli sesuatu hanya karena ingin mendapatkan poin atau hadiah. Dilarang. Karena apa? Antum nanti jatuhnya tidak ada tujuan untuk membeli barang, hanya tujuan mendapatkan diskon atau poin atau macam-macam, dan antum nanti akan jatuh kepada akhirnya tidak melihat barang yang dibeli. Kualitas enggak kualitas, yang penting dapat poin. Nah, itu bahaya. Ya. Dan sekarang orang rata-rata diarahkan untuk ke sana. Namanya banyak, cashback, terus apa lagi? Oh, banyak, istilahnya cuma itu permainan. Ya, ondede yang jual mau dijual 6 juta jadi 600, dinamai apa? Cashback. Itu barangnya jelek, yang penting laku, cuci godang. Itu. Padahal kalau di kampungnya istilah, Mas, ini barang saya udah lama nggak laku, dulu saya belinya itu 1 juta, sekarang kamu mau nggak beli 200.000? Itu orang kampung jualan dengan logonya. Ya udah mau. Di sini dinamai apa? Cashback, diskon besar-besaran, crazy, apa lagi? Flash sale. Apa? Flash sale. Iya. Wah, macam-macam istilah. Seakan-akan antum diberi dan seakan-akan antum ngemis gitu aja. Makanya muncul pertanyaan ini, pengemis. Silakan. Lanjut. Nah, ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya yaitu, apakah hutang yang luput dari ingatan dihukumi sebagai dosa, Ustaz? Walaupun sudah berusaha mengingat, jika iya bagaimana cara bertaubatnya, Ustaz? Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Tapi kalau ngelupa itu repot. Pura-pura lupa. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dainu dainan, utang itu ada 2 macam. Siapa mati pingin membayar utang, maka akulah yang menanggungnya. Tapi siapa yang mati, man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadzaka tu'khadh min hasanatihi. Itu yang nanti diambil dari kebaikannya.
Antum kategori yang mana nih? Tu antum a'lamu bi umuri nafsikum. Antum niatnya ini memang ngeles, menghindar atau lupa bener. Tapi kalau utang 300.000 lupa wajar. Ini 30 juta lupa. Nggak mungkin ini orang teledor. 30 juta lupa. Utangnya padahal baru seminggu lupa. Sibuk banget antum. Masya Allah. Nggak mungkin. Makanya di sini supaya tidak terjadi itu dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Nah, silakan Asatidzah wal Ustazat, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Cukup, Ustaz. Udah cukup? Ya udah, pulang aja antum. Ya, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah. Perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati, perpecahan dan berbagai macam serik hati, ketidakcocokan, konflik batiniah. Karena itu ghil yang harus kita jauhkan dari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada guru kita Ustaz Dr. Zainal Abidin. Jazakumullah taala. Syukran. Nah, dihimbau kepada seluruh Ustadz, Asatidzah, guru pagi untuk melaksanakan sholat asar di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kepada ustazah yang tidak ada kegiatan bisa langsung meninggalkan area masjid. Kami tutup kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.